Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Apa? Pak, Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, Bapak Ibu kita eh, lanjutkan saja topik yang terakhir ya. Oke, sampai terakhir itu sampai mana ya? Sampai sini Pak, kalau nggak salah. Betul, Iya, Pak. Sampai betul situ. ya? Oke, kita lanjut ya. Time value of money. Em, kita lanjut, ini adalah salah satu bagian dari ekonomi yang yang penting ya, di mana uang itu dianggap sekarang sama yang akan datang itu ternyata nilainya berbeda, atau nilainya berubah, dipengaruhi oleh suku bunga dan waktu. Misalnya pemenang loto atau undian itu eh, nilainya dapatnya misalnya 100, eh, dia antara pembayarannya dia dapatnya 104, kemudian dia akan meningkat terus panjang 25 tahun ke depan. Kemudian hitungannya yang ini untuk menentukan nilai sekarang, misalnya pada saat nilai uang itu diasumsikan didapat $100 dalam 10 tahun dengan suku bunga 7%, maka sebetulnya uang itu adalah nilainya $50,89 pada saat ini, begitu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi, kalau kita bicara tentang ekonomi atau tentang uang, kita bicara tentang literasi keuangan ya. Nah, literasi keuangan itu ada 3 indikatornya. Yang pertama nilai waktu dari uang, kemudian yang kedua adalah inflasi, yang ketiga diversifikasi pada risiko. Nah, jadi kalau misalnya seseorang dianggap apakah dia memiliki kemampuan literasi keuangan atau enggak, sebetulnya harusnya dia memahami ketiga komponen tersebut, yaitu uang, literasi keuangan, dan mana tadi teh? Nilai waktu dari uang, inflasi, dan diversifikasi terhadap risiko. Jadi ini yang harus dipahami oleh orang ketika dia bicara tentang uang. Nah, kemudian misalnya ini kok berubah, ini ya warnanya kok jadi berubah. Warnanya. Misalnya sebuah perusahaan membeli mesin baru yang harganya 300.000 dan memiliki usia 5 tahun. Dan perusahaan ini pada akhir tahun akan bernilai sebesar $50.000 di tahun pertama, kemudian $60.000 pada tahun kedua, $75.000 pada tahun ketiga, dan $90.000 di tahun keempat dan kelima. Berapakah nilai present value dari mesin tersebut? Jika suku bunga yang berlaku adalah senilai 8%, apakah dia beli atau enggak? Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya dengan cara
perhitungan present value tadi, kita hitung bahwa dengan mengeluarkan uang 300.000 pada hari ini, perusahaan akan mengurangi biaya sekitar 365.000 sepanjang 5 tahun ke depan. Jadi hitungannya, however, the present value of the cost saving, penghematannya senilai 284.679 dengan cara 50.000 dibagi 1 ditambah bunganya 0,8, kemudian tahun kedua 60.000 dibagi 1 ditambah 0,8 pangkat 2, yang ketiga 75.000 dibagi 1 plus 0,8 pangkat 3, dan keempat kelima juga sama. Sehingga nilainya adalah present value-nya 284.679. Kemudian apakah ini kita sebaiknya membeli mesin baru atau enggak? Ternyata pada NPV-nya nilai ini dikurangi nilai 300.000, yaitu uang modal yang dibeli pada investasi awalnya, sehingga nilainya minus 15.321. Kemudian karena nilainya negatif, manajer tidak harus membeli mesin tersebut. Dengan kata lain, manajer dapat menghasilkan investasi 300.000 di 8% dengan spending the money on the cost saving technology, dengan cara mengeluarkan uang untuk cost saving teknologi, gitu ya. Jadi kalau misalnya di hasilnya dia minus, sebaiknya dia nggak beli mesin baru, begitu ya. Nah, tapi kalau hasilnya plus, dia sebaiknya membeli mesin baru. Nah, di sini kita lihat bahwa hitungan time value of money juga bisa membantu untuk pengambilan keputusan apakah dilakukan pembelian mesin baru atau enggak, atau mengganti melakukan teknik-teknik yang lain. Kemudian di sini kalau dibandingkan nilai sekarang dengan nilai yang akan datang, bahwa nilai sekarang menunjukkan perbedaan antara nilai sekarang dan opportunity cost operating, biaya yang hilang karena menunggu. Jadi hitungannya present value sama dengan future value dikurangin biaya yang hilang karena menunggu tersebut. Jika suku bunganya 0, maka present value sama dengan future value. Jika suku bunganya I-nya naik, maka semakin tinggi nilai opportunity weighting-nya, maka semakin rendah nilai present value-nya. Kemudian bagaimana dengan present value of series? Kalau dia sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian di mana nilainya biasanya tetap setiap periode untuk sepanjang waktu, maka nilainya akan present value-nya menjadi future value 1 ditambah future value 2 dan seterusnya. Kemudian misalnya di sini kita lihat bahwa net present value, jika manajer membeli stream of future receive senilai C0 pada hari ini, keputusannya bagaimana? Jika dia negatif maka ditolak, kalau dia positif maka diterima. Seperti yang tadi ya, ini yang compound value yang nilainya sama setiap periode. Kemudian contohnya, seorang manajer membeli mesin baru yang harganya 300.000 dan akan berlanjut sepanjang 5 tahun ke depan. Hasil dari mesin baru tersebut akan memotong biaya sebesar 50.000, tahun pertama 60.000 dan seterusnya. Oke, ini sama ya tadi ya.
Oke, ini nih sama kayak yang tadi ya, yang contoh tadi. Nah, kalau yang ini ada perpetually-nya, the set that perpetually generate a stream of cash flow yang disebut perpetuity. Jadi kalau misalnya di cash flow-nya dianggap sama, maka rumusnya setara dengan cash flow dibagi I, gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini firm value dan profit maksimal. Di sini kita lihat bahwa rumus yang digunakan menjadi begini. Oke, sebentar. Oke, ini rumusnya. Ada nilai perusahaan dan maksimalisasi dari profitnya yang digunakan. Jadi di sini present value-nya adalah present value perusahaan. Jadi nilai yang digunakan adalah present value yang mewakili dari perusahaannya. Biasanya asumsi yang digunakan oleh ahli adalah bahwa tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba. Artinya present value dan future profit dinilai nilai sekarangnya yang tujuannya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian ini juga masih hitungannya. Di sini rumusnya ada growth ya, ada pertumbuhan. Kemudian di sini apabila pertumbuhannya konstan, periodenya ini senilai ini apa ini theta atau apa ini ya, logo ini ya, sebelum dan sesudah dividen dibagikan adalah present value sama dengan nilai theta ini dikali 1 ditambah suku bunga dibagi suku bunga dikurangin growth-nya atau pertumbuhannya sebelum labanya dibagikan sebagai dividen. Dan dengan rumus ini sesudah labanya dibagikan sebagai dividen. Itu yang time value ya, time value, nilai dari uang. Kemudian nanti kita dalami lagi nilai waktu dari uang. Kemudian yang keenam adalah marginal atau incremental analysis. Jadi yang dimaksud dengan marginal atau incremental, kalau marginal kan selisih, kalau incremental kan adanya perbedaan begitu ya, adanya kenaikan biasanya kalau dia memang polanya naik atau bisa juga penurun. Marginal analysis menggambarkan perubahan meningkat atau menurun di dalam total dari jumlah unit change in its determinant. Jadi jumlah yang dalam perubahan unit di dalam variabel yang digunakan. Di sini variabel yang digunakan dalam perhitungan ini contohnya adalah output, harga, produk, kualitas produk, iklan, riset dan development dan sebagainya. Pertanyaan dasarnya adalah seberapa banyak variabel kendalinya ini atau kontrol variabel dapat digunakan untuk meningkatkan benefitnya, gitu ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa ada 6 tipe ya, 6 tipe dari ini ya, dari manajerial economic ini ya. Yang pertama, tentukan tujuan dan batasannya, constraint-nya. Kemudian yang kedua adalah mengenali lingkungan dan pentingnya dari keuntungan atau profit yang akan didapatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami insentif perusahaan. Yang keempat adalah memahami pasar. Kemudian yang kelima adalah nilai waktu dari uang. Dan yang poin keenamnya adalah tadi ini ya, marginal atau incremental analysis.
Nah, ini adalah poin-poin di dalam manajerial economic yang kita bahas pada minggu lalu dan minggu ini ya. Nah, kemudian bagian keduanya ini net benefit. Apakah net benefit ini atau keuntungan bersih? Di sini keuntungan bersih adalah marginal value of variable is the change of this variable associated with one unit change in a particular variable. Jadi adanya nilai marginal atau selisih dari variabel karena adanya perubahan di variabel tersebut yang diasosiasikan atau dianggap sebagai perubahan satu unit di variabel tertentu begitu ya. Rumus net benefit adalah total benefit dikurangin total cost. Kalau profit itu rumusnya revenue dikurangin cost. Kalau marginal cost itu rumusnya adalah total cost pada tahun sekarang dikurangin total cost pada tahun lalu, gitu ya, N-1. Kalau marginal revenue itu total revenue tahun sekarang dikurangin total revenue tahun sebelumnya, begitu. Ini net benefit, benefit bersih ya, atau nilai keuntungan yang bersih. Nah, apa yang disebut dengan marginal benefit? Marginal benefit itu adalah perubahan dari total benefit yang muncul karena adanya perubahan dalam variabel kontrolnya atau variabel kendalinya, di mana digambarkan, dinotasikan dengan Q. Jadi ada perubahan benefit dibanding dengan perubahan variabel kendalinya. Kemudian slope atau apa namanya kalkulus derivatif dari kalkulus dari total benefit kurva. Jadi kalau di dalam kurvanya, dalam gambarnya itu dia berbentuk slope atau apa ya, lengkung gitu ya. Adanya lengkungan di situ ya. Nah, kemudian di sini ada marginal cost. Marginal cost juga sama dengan marginal benefit, munculnya dari perubahan cost dibanding perubahan kontrolnya, yaitu Q. Di sini slope-nya adalah total cost curve. Kemudian bagaimana prinsip marginal? Untuk memaksimalkan nilai bersihnya, maksimal kontrol variabel harus meningkat, di mana poinnya marginal benefit sama dengan marginal cost. Jika marginal benefit lebih besar dari marginal cost, artinya unit terakhir dari variabel kontrolnya meningkatkan keuntungan daripada peningkatan keuntungan lebih besar daripada peningkatan cost-nya. Kemudian kalau dia lebih kecil, artinya unit dari kontrol variabelnya, kontrol variabel increase cost, meningkatkan cost lebih besar daripada meningkatkan benefitnya. Ini kalau marginal cost-nya lebih besar daripada marginal benefitnya. Nah, kalau digambarkan grafiknya menjadi ini ya, di mana ini adalah benefit, cost, sama Q-nya ini. Q ini unit ya, yang ini cost, ini unit, biasanya dinotasikan dengan jumlah unit yang digunakan. Ini ada yang belum muncul. Nah, ini jumlah unit yang digunakan. Jadi biasanya unitnya menaik, kemudian ada benefitnya naik, cost-nya juga naik, gitu ya. Tapi lebih tinggi peningkatan benefit dibanding peningkatan cost. Nah, ini grafik benefitnya, di mana ini pertemuan antara benefit dan cost pada titik yang sama dengan quantity yang sama, maka cost-nya akan berbentuk slope ya, berbentuk garis lengkung, di mana kalau yang ini berbentuk garis lurus. Nah, titik inilah yang nanti menjadi perhatian bertemunya antara benefit dan cost pada Q yang sama.
Nah, kalau digambarkan secara geometri, ini Q-nya di sini, ini cost-nya juga di sini slope-nya di sini. Di geometry of optimization net benefit, ini benefit bersihnya, ini muncul pada saat ada lengkungan yang antara pertemuan antara titik puncak dari cost ya, begitu ya. Jadi pada net benefit tertinggi itu pada saat harusnya pada saat dia memiliki cost yang tidak tinggi, yang rendah, begitu ya. Jadi make sure you include all cost and benefit when making decision. Ketika mengambil keputusan, pastikan bahwa cost and benefit sudah diperhitungkan. Untuk sebuah keputusan menyangkut waktu, maka perhitungkan juga nilai dari membandingkan apple to apple, gitu ya. Harus setara perbandingannya dengan nilai waktu dari uang, gitu. Kemudian optimal economic decision made in margin. Jadi apakah keputusan ekonomi yang paling optimal itu digunakan analisis margin atau marginal analysis, gitu ya. Nah, ini memang secara teknis ini dibahas di ekonomi makro dan manajemen keuangan. Gitu, itu secara umum dari bahasan yang pertama mengenai nilai waktu dari uang, manajerial ekonomik yang sifat ekonomi yang digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Saya sambil mencari materi keduanya. Silakan. Saya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak Beni. Iya, silakan, Bu. Pak, yang tentang diskusi saja ya, Pak. Mohon maaf kalau salah. Iya, mangga, Bu. Kalau yang tadi investment decision tuh yang memperhitungkan time value of money, kan kita memperhitungkan misal membeli sebuah mesin, lalu kita hitung berapa biayanya, berapa nilai bukunya setiap tahun, lalu dihitung present value-nya ya Pak. Nah, kalau present value-nya itu dengan suku bunga yang berlaku itu ternyata dihitung tidak menguntungkan untuk bisnis kita, itu kita tidak jadi membeli mesin tersebut gitu Pak, atau membeli mesin lain yang harganya lebih ekonomis gitu Pak. Nah, kalau misal dalam kenyataannya Pak, kalau dalam bisnis itu kan kayak kita tidak punya pilihan gitu, kayak kita membeli, kalau di perhitungan net present value sama future value itu kan, jika seandainya uang yang kita belikan untuk membeli mesin ini kita alokasikan ke investasi yang nilai timbal balik hasilnya ke kita adalah misal 8%, akan lebih menguntungkan daripada jika kita membelikannya mesin untuk dipakai di perusahaan ini misal gitu. Nah, tapi kan dalam kenyataannya kita tidak punya opsi itu Pak. Jadi beli mesin karena mesin sudah rusak kita harus beli gitu. Tidak ada mesin yang misal harganya lebih murah, atau tidak bisa kita aku nggak mau beli mesin, saya mau investasi aja ke deposito ini atau ke saham ini, timbal hasilnya lebih menguntungkan gitu. Tidak seperti itu, karena ini mesin harus dibeli gitu Pak. Gitu nggak sih Pak kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, makasih Bu Arini. Jadi memang betul keputusan mengenai investasi penggantian mesin itu pilihannya bukan ditaruh di deposito uangnya ya, tapi ditetapkan apakah kita beli mesin baru atau mempertahankan mesin yang lama. Begitu ya Bu. Jadi biasanya penerimaan atau cash flow yang kita hitung di dalam hitungan tersebut adalah munculnya penghematan
bukan bukan cash flow atau uang masuk atau laba yang kita terima begitu, Bu. Misalnya, jadi kalau misalnya kita ngitungnya dengan penghematan, nanti yang muncul adalah bahwa kalau kita pakai mesin lama ternyata hasilnya ternyata lebih baik dibanding kita beli mesin baru karena hitungannya ternyata negatif kalau kita hitung net present value-nya, gitu Bu. Jadi betul kata Ibu bahwa bukan pilihannya bukan uangnya dipakai untuk investasi yang lain, tapi kita menyangkut keputusan apakah kita melakukan penghematan atau kita lebih baik apakah kita mempertahankan mesin tersebut sehingga kita bisa lebih berhemat daripada kalau misalnya kita membeli mesin baru karena ternyata mesin baru belum urgen atau kalaupun kita paksakan beli mesin baru ternyata uangnya belum ada gitu ya Bu. Ntar coba saya tunjukkan yang tadi ya. Dan ini ya. Ya, jadi kalau kita gunakan apa ya, tadi kita memang menggunakan angkanya itu angka ini ya. Jadi kalau dia beli mesin baru harganya 300.000 dan bisa digunakan 5 tahun. The machine mesin akan menghasilkan penghematan ya Bu. Penghematan yang terjadi kalau kita gunakan mesin yang ada gitu ya. Sebesar 50.000, 60.000, 75.000, 65.000 dan seterusnya. Bagaimanakah penghematannya itu dihitung kalau misalnya suku bunganya 8%, apakah perusahaan akan membelinya atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa hitungannya ternyata memang hasilnya negatif, artinya keputusannya tidak dibeli. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang perhitungan penggantian mesin itu tidak betul-betul kejadiannya, tidak betul-betul fix bahwa mesin itu harus diganti karena mesinnya rusak, tapi karena semata-mata memang secara akuntansi ada nilai usianya habis begitu ya. Tapi secara fisik sebetulnya mesinnya belum rusak gitu. Tapi secara akuntansi biasanya diasumsikan misalnya mobil Avanza diasumsikan 10 tahun atau 5 tahun. Artinya selama 5 tahun itu diasumsikan mesin itu udah habis masa pakainya. Tapi kalau kenyataannya kan Avanza mungkin 10 tahun juga masih bisa dipakai gitu ya. Atau 15 tahun masih bisa kita pakai. Nah itu kembali keputusannya ke manajer. Apakah dia mau menggunakan metode akuntansi yang secara saklek atau secara hitungan diterapkan atau bisa jadi manajer punya hal lain. Begitu Pak, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ada. Oke, kalau nggak ada, kita sambil diskusi ya, ini mungkin lebih ke arah pemahaman dan pengetahuan dari Anda, kita coba diskusi mengenai apa ya kondisi sekarang secara ekonomi ya. Pertanyaannya kenapa minyak goreng mahal gitu ya?
ini lagi hot karena minyak goreng sekarang ada lagi di toko ya, karena harganya sudah ditetapkan, harga ekonomi tertingginya ternyata ditetapkan melebihi 2 kali harga sebelumnya begitu ya. Jadi tiba-tiba ketika awalnya dianggap langka, ketika harganya sudah harganya tidak dipatok lagi oleh pemerintah, tiba-tiba penuh begitu ya. Minyak goreng ini ada ini ya, kasihan ya, ibu-ibu kasihan. Kemudian ini saya ambil dari alasan kenapa harga minyak goreng langka dan mahal versi pemerintah. Ini saya ambil dari kompas.com pada 14 Maret ya. Berdasarkan kompas.com, kenaikan harga minyak goreng telah terjadi beberapa bulan terakhir 2021. Pada November 2021, harga minyak goreng kemasan... jeruk aja. Jeruknya menghabiskan tempat. Iya. Pada tahun 2021, harga sempat merangkak ke angka 24.000 per liter. Jadi artinya harga minyak goreng itu sebetulnya juga sudah sempat naik di harga yang sekarang terjadi gitu ya. Harga sekarang berapa sih, Bu? Yang ada di toko? Motor depan aja. Sekarang udah sampai 42.000 per liter kayaknya, Pak. Oh, 42. Jadi 2 kalinya ini ya. 42.000. Iya, wow ya. Kenaikan harga minyak goreng secara fluktuatif namun masih tetap relatif mahal dan jauh dari harga eceran yang berlaku. Jadi harga eceran tertingginya sangat tinggi ya ternyata. Jelang tutup 2021, pemerintah turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga minyak goreng yaitu 14.000. Jadi artinya harga ekonomi tertinggi, harga eceran tertingginya itu 14.000, sempat ditetapkan 14.000. Jadi kalau 42.000 itu kayaknya berapa kalinya ya? 3 kalinya ya. Dan sejalan dengan ini, Kemendak juga menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation atau DMO dan DPO. Penerapan DMO dan DPO berlaku mulai Januari 2022. Dengan DMO dan DPO tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan HET minyak goreng. Berikut acaran tertinggi 1 Februari 2022 adalah 11.500, kemasan sederhana 13.500, dan goreng premium 14.000. HET minyak goreng ditetapkan naik dari patokan sebelumnya. Meski demikian, HET minyak goreng menyebutkan harga minyak goreng di pasaran turun dan berlaku 1 Februari 2022. Nah, kalau kronologi harganya, ketika harga minyak goreng di pasar sudah turun, keberadaan barang tersebut justru secara misterius lenyap. Minyak goreng seharga 11.000 sampai 14.000 menjadi langka dan terlalu cepat habis di waktu-waktu pasokan datang. Pada akhir 2021, ketika harga minyak goreng mulai mahal, belum terjadi kelangkaan, Kemendak sempat menjelaskan kenapa minyak goreng mahal. Jadi 2021 sebetulnya ini udah jadi masalah ya, tapi mungkin boomingnya pada saat sekarang ya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, menegaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan karena harga internasional naik cukup tajam. Nah, itu jadi mungkin yang jadi catatan pertama, harga internasional naik begitu ya. Oh, ini mungkin pasar Indonesia itu mengambil sikap menunggu begitu ya. Karena ketika harga internasional naik pasti punya asumsi bahwa harga nasional juga pasti akan naik. Itu sama kayak harga saham begitu ya. Ketika harga saham di luar naik, maka diprediksi harga saham dalam negeri juga akan naik. Sebab patokan minyak goreng di masyarakat saat ini aman, kebutuhan minyak goreng nasional sebesar 5 juta ton per tahun, sedangkan produksinya bisa mencapai 8 juta ton. Nah, jadi bisa digarisbawahi juga bahwa produksi cukup besar ya, 8 juta ton, sedangkan kebutuhannya cuma 5 juta ton. Meskipun Indonesia adalah produsen CPO,
crude palm oil terbesar, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan CPO. Akibatnya, apabila terjadi CPO internasional, maka CPO dalam negeri juga turut menyesuaikan harga internasional. Selain itu, dalam negeri, kenaikan harga minyak goreng turut dipicu dengan turunnya panen sawit. Nah, ini poin kedua, panen sawit yang turun gitu ya, pada semester 2. Sehingga, supaya CPO menjadi terbatas, menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain. Serta adanya kenaikan permintaan CPO pemenuhan industri biodiesel, seiring dengan penerapan kebijakan B30. Tren kenaikan harga CPO sudah terjadi sejak 2020 bulan Mei. Kemudian hal ini disebabkan turunnya pasokan minyak sawit dunia seiring dengan turunnya produksi sawit Malaysia. Padahal Indonesia tuh besar juga ya, kenapa masih tergantung Malaysia ya? Selain itu juga rendahnya stok minyak nabati seperti krisis energi di Eropa, Tiongkok, dan India menyebabkan negara tersebut melakukan peralihan ke minyak nabati. Jadi di sini ada 3 poin. Pertama, pasokan dunia yang turun karena Malaysia, kemudian rendahnya stok nabati karena krisis ekonomi di negara Eropa, India, dan Cina. Stok nabati lain begitu ya, itu yang menyebabkan harga naik, kemudian gagal panen pada semester 2 juga menjadi penyebabnya. Padahal hasil riset menunjukkan bahwa kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8 sampai 1 liter per bulan. Artinya ini banyak rumah tangga menyetok. Nah, ini menariknya ya, ternyata rumah tangga juga nyetok gitu. Jadi yang kebutuhannya sebetulnya cuma 1 liter per bulan, tapi rumah tangga nyetok. Nah, bahkan pemerintah beberapa tokohnya sudah menganjurkan untuk mengurangi menggoreng. Gitu ya. Jadi yang dikurangin adalah habitnya begitu, supaya jangan banyak-banyak pakai minyak goreng. Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menduga adanya oknum berani mempermainkan minyak goreng sehingga menyebabkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Oknum, itu udah pasti ya oknum. Mendak berdalih bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, kebocoran dari pabrik minyak goreng. Yang kedua adalah adanya oknum, adanya yang menjual ke luar negeri secara ilegal. Jika ada yang menimbun, dijual ke industri, atau ada yang menyelundup ke luar negeri, ini melawan hukum, akan saya tindak. Jadi, menurut pemerintah ada 2. Yang pertama, kebocoran dari pabrik minyak goreng, kemudian ada yang mengekspor gitu ya. Jadi ada yang menimbun, ada yang mengekspor. Wah, ini udah usia Indonesia udah segini, hal ini masih belum terpecahkan begitu ya. Suatu yang mungkin sederhana tapi susah dipecahkan. Pengusaha keberatan. Pengusaha kelapa sawit dan industri turunnya yang bergabung dalam gabungan industri minyak nabati menyatakan keberatan dengan aturan baru tentang tata niaga minyak sawit. Para pengusaha keberatan dengan penetapan DMO, Domestic Market Obligation, kewajiban pasar logistik ya. Produk minyak goreng menjadi 30% dari yang sebelum, jadi harus ada alokasi untuk dalam negerinya 30%, karena sebagaimana disampaikan bahwa pasokan hasil DMO sebelumnya sudah melimpah. Alasannya dari Direktur Gimni ini adalah bahwa pasokan dalam negeri harusnya sudah melimpah. Ini 13 Maret 2022. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana pendapat Anda dengan kondisi tersebut? Jadi, ini kita coba analisis kita sebagai manajer, kemudian kondisi ekonomi sekarang begini, dan ada data-data tersebut ya. Data yang pertama adalah, data pertama, ini pertanyaannya, data adalah pertama bahwa jumlah persediaan panen turun ya.
hasil panen. Turun. Kemudian Malaysia gagal panen. Kemudian aturan domestik naik 30%. Kemudian apa tadi ya? Rumah tangga menimbun. Kemudian yang berikutnya ada oknum pengusaha melakukan ekspor ilegal. Rumah tangga ini ada yang menimbun. Kemudian kebutuhan itu cuma 1 liter ya. Oke, ini coba kita sambil berdiskusi sedikit mengenai ini ya bahasan kita minggu lalu, tapi ini dengan menggunakan data. Silakan mungkin ada yang bisa berpendapat bagaimana kondisi sekarang, kondisi yang ada saat ini dikaitkan dengan data berikut bahwa penyebab kenapa harga naik itu yang pertama jumlah hasil panen di dunia ya. Dunia turun. Kemudian ini kelapa sawit Malaysia. Bukan kelapa niat turun juga ya. Kemudian bagi pengusaha ada aturan DMO naik 30%. Kemudian potensi adanya menimbun minyak goreng baik oleh masyarakat maupun oleh oleh pengusaha itu dilakukan. Misalnya masyarakat ada yang sudah beberapa waktu membeli kemudian ditaruh di stok di rumahnya. Ada juga pengusaha yang melakukan hal yang sama. Kemudian ada pengusaha melakukan ekspor ilegal. Nah, sekarang pendapat Anda bagaimana dengan kondisi ini? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Kira-kira kondisinya bagaimana? Mungkin nambahin satu kali ya Pak ya, Menteri Perdagangan kemarin kan baru rilis lagi. Satu lagi yang masalahnya karena invasi Rusia ke Ukraina juga berpengaruh kata Menteri Perdagangan tuh. Ada pengaruh ya? Iya katanya, cuman mungkin kalau menurut saya itu dari minyak bumi kali ya. Iya. Kita kan juga tetap ada impor dari minyak bumi dari Rusia ke Indonesia. Nah, mungkin faktor penyebab kenaikannya juga itu. Cuman kalau dibandingkan dengan harga bensin dan harga lain yang kita nggak naik, agak rancu jadinya. Iya. Jadi kemungkinan bukan itu ya? Iya, kemungkinan bukan itu. Iya. Tapi Menteri Perdagangan kan arahan dari Presiden ya itu juga. Oh, salah satu sikap Indonesia mendukung Ukraina gitu ya, mungkin ya. Iya. Ya sekarang banyak negara yang menghukum Rusia tidak dengan senjata begitu kan? Banyak yang melakukan boikot begitu terhadap Rusia, termasuk negara Uni Eropa ya, tidak melakukan boikot tapi dia
misalnya, atau Singapura tuh paling paling ini ya, paling tegas dengan memblokir aliran dana dari bank-bank yang ada di Singapura, bank Rusia yang ada di Singapura itu apa namanya tindakan negara terhadap ekspansinya Rusia, begitu ya? Iya. Oke. Ada lagi, Pak? Itu yang menyikapi discuss aja nih Pak yang tadi yang balik lagi tentang apa namanya kebutuhan rumah tangga itu 1 liter aja gitu. Seperti kita ketahui pasti nggak mungkin juga 1 liter cukup buat 1 bulan gitu kan. Oke. Nggak mungkin ya 1 liter ya? Nggak mungkin. Nah itu dia yang kita belum pernah tahu dasarnya apa sih menteri itu 1 bulan 1 liter gitu loh. Kalau dipakai 30 hari 1 liter paling cuma buat seminggu. Misalnya produksi rumah tangga setiap hari apa ya? Iya. Bisa Apalagi jadi, orang Pak. Indonesia paling seneng gorengan ya. Kan Pak Menterinya kan sering makan di luar, Mas Aan. Iya nggak masak ya Bu. Ibu-ibu tuh yang biasanya lebih tahu ya kebutuhannya. Protes Pak 1 liter sebulan. Jadi berapa Bu ininya? Rumah Ya. tangga biasanya menggunakan berapa? 2 literan lah, 2 liter Pak. 2 liter ya? Apalagi kalau saya kan apa namanya banyak nih anaknya ada 4, ada ART, ada anak HRT. Oh, jadi semakin banyak yang di ini maka 2 liter cukup. Iya, karena semuanya kan makan di rumah, terus yang keluar juga bawa bekal dari rumah gitu Pak. Iya. Ya, ya. Kalau Pak Menteri memang kan dia sering makan di luar. Dia nggak lihat lah kondisi rumah tangga realnya kayak gimana. Dia nggak mungkin ya 1 liter kayak. Sama lagi mungkin ini Pak Beni, apa nama terkait yang mafia yang ekspor ke luar negeri. Nah itu kan sebenarnya cukup mudah untuk tracingnya pemerintah kita. Siapa yang mengirim ke sana sebanyak itu gitu loh. Iya. Tapi nggak ada tindakan. Nggak ada tindakannya, gitu kan? Kata Pak Menteri, saya baca kemarin itu, nggak tahu berita kapan itu ya, dia bilang pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia minyak goreng katanya. Nah, itu beda disampaikan sama dia di DPR tuh Pak. Beda ya? Di DPR beda lagi itu dia. Oh, kalau di DPR sanggup katanya. Kita tidak bernegosiasi dengan mafia-mafia minyak gitu. Oh gitu. Jadi beda ini ya, beda apa? Beda argumen ya. Betul. Dan itu undangan yang ketiga tuh, sekali dia nggak datang, 2 kali nggak datang, ketiga dia datang. Oh. DPR. Iya. Itu karena susah ya jadi ini ya, jadi menteri menetapkan kebutuhan pokok itu ya, karena pasti langsung terasa begitu ya terhadap kebutuhan masyarakat tindakannya dia ya. Ya. Ada lagi yang punya pendapat? Ini kan masih berlangsung ya harga minyak naik. Tapi apakah orang Indonesia sangat begitu terpengaruhnya dengan harga minyak yang naik sebetulnya sih? Apa sebetulnya bagaimana sih ininya? Bagaimana efek jangka panjangnya kalau memang minyak itu naik? Apa memang karena menjelang bulan puasa ada pengaruhnya? Gimana? Bisa jadi juga sih. Seperti biasa di Indonesia kan kalau menjelang puasa, menjelang Lebaran, menjelang tahun baru malah naik-naik semuanya tuh. Oke. Menjelang hari raya ya? Menjelang hari raya. Ya, dan ini selalu setiap tahun terjadi ya di Indonesia, ada aja selalu masalah kelangkaan ya. Dulu sempat daging begitu ya, kemudian hilang begitu kan. Kemudian ada yang sempat, ini yang mau naik lagi terigu ya. Terigu ini kemungkinan akan naik lagi. Kemudian apa yang selalu naik itu juga pasti ada ya di Indonesia itu selalu ada, bahkan apa namanya? Operasi pasar juga nggak membantu begitu ya. Susah ya mengelola negara itu ya.
pusing ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat mengenai ini, silakan. Izin Pak, Ya. kalau saya biasanya kalau dari habit di rumah ya dengan kondisi seperti ini, saya mengurangi minyak. Jadi saya karena kondisi kayak gini udah setelah pasca sebulan minyak mahal, saya mengganti habit. Jadi saya beli air fryer jadinya Pak. Dan itu menurut saya itu mengurangi sekali penggunaan minyak goreng di rumah saya. Jadi habitnya yang saya ganti. Saya nggak lagi goreng pakai minyak goreng. Saya pakai air fryer untuk kentang, untuk ayam. Air Gitu. fryer itu kayak apa, Bu? Itu air fryer tuh produk yang kita menggoreng tanpa minyak goreng. Oh, ininya ya. Pakai listrik, Pak. Jadi dia kayak Pancinya gitu. oven. Pakai Oh, listrik, Pak. pakai Air listrik. pakai listrik. Jadi air fryer itu mungkin kisaran 350.000 sampai 700.000. Tapi itu menghemat panjang, jadi menghemat jangka waktu. Kita misalnya kalau kita beli minyak goreng lagi, saya termasuk orang yang malas ngantri untuk murah. Saya malas jadi ngehilangin saya ngantri, ngehilangin saya bayar minyak lebih banyak, dan itu saya pikir jadi lebih hemat. Tadinya Air fryer itu nulisnya gini, Bu? air fryer ya kayak gitu Pak. Gini ya. Oh, Iya. ini semacam panci tapi nggak usah pakai minyak goreng gitu ya? Iya, dia semacam oven sih jatuhnya. Kalau menurut saya semacam oven tapi kecil. Dan selama dari tahun 2021 yang minyak goreng mahal, pada akhirnya saya di rumah hanya di sebulan itu beneran menggunakan hanya 1 liter. Yang biasanya sampai 3 liter minyak goreng. Itu emang berguna banget. Misalnya sekarang 40.000 minyak goreng, 40.000 dikali 2, dikali berapa bulan dari masa yang minyak goreng naik sampai sekarang udah 5 bulan, dan itu udah menurut saya tuh udah menutup harga saya beli pertama kali itu air fryer. Itu habit yang saya rubah yang pertama. Terus yang kedua, habit di rumah, jadi saya positifnya ya udah kita hidupnya jadi lebih sehat, mengurangi minyak, jadi rebusan. Itu yang kedua. Secara rumah tangga ya Pak, menurut saya itu yang secara rumah tangga, dan itu berpengaruh sih Pak jatuhnya ke pengeluaran. Dan ketika orang ribut-ribut minyak goreng ya ternyata saya sebulan sekarang cuma 1 liter, dan itu menurut saya tidak berpengaruh karena saya sudah merubah habit yang tadinya pakai minyak goreng terus jadi pakai air fryer. Kebetulan tapi mungkin berbeda dengan orang yang berjualan, tapi kan saya kan tidak berjualan gitu. Dan itu berpengaruh di keluarga kami. Jadi pengeluaran kayak menurut saya tidak berpengaruh minyak goreng. Terus itu yang pertama di keluarga. Dan yang kedua, kalau secara kebijakan pemerintah yang operasi pasar itu menurut saya tidak efektif. Menurut saya operasi pasar itu tidak efektif karena semakin diintervensi mungkin semakin semangat yang para penimbun itu semakin bersemangat untuk menimbun agar sekarang intervensinya misalnya jadi 14.000, 11.000, 12.000 dan 14.000 untuk premium. Semakin diintervensi semakin dia akan menyimpan, menunggu bagaimana nih si pemerintah ini akan bertahan atas intervensinya tersebut. Ini mungkin secara pemikiran pedagang dalam pikiran saya gitu ya, dalam pendapat saya. Karena ada intervensi jadinya mereka iya nanti pasti mereka akan di loss juga nih, karena mau nggak mau harga akan mengikuti keberadaan barang tersebut di pasar. Kayak contohnya mertua saya itu dia rela mengantri setiap hari agar mendapatkan harga yang subsidi. Pada akhirnya terlalu banyak minyak goreng di rumah gitu, di rumahnya mertua saya. Padahal itu dia hanya ingin menghemat biar nggak 40.000 gitu. Di kemudian hari nanti mungkin di kemudian hari dia butuh. Jadi pikiran masyarakat, nanti ini mahal nih, jadi kita harus nyimpan baik-baik ini. Jadi semakin banyak yang berpikiran seperti itu, maka akan semakin banyak yang menimbun. Itu menurut saya, karena adanya intervensi harga 14.000 itu, jadinya semakin banyak masyarakat dengan habitnya masyarakat Indonesia, dia malah semakin banyak menimbun, termasuk yang di kalangan pemakai doang tanpa jualan. Itu. Terus
pendapat saya lagi untuk pemerintahan, karena masih ada yang ekspor dengan kondisi minyak goreng di dalam negeri mahal, tetapi masih banyak yang mengekspor ke luar negeri. Harusnya menurut saya mungkin kebijakan pajaknya itu dinaikkan. Jadi sehingga orang akan berpikir lagi kalau mengekspor itu ternyata sekarang merugi. Jadi sehingga dia memenuhi kebutuhan pasokan di Indonesia terlebih dahulu yang walaupun kebutuhan di Indonesia itu kurang dari jumlah produksi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Jadi menurut saya memerlukan kebijakan kenaikan pajak ketika perusahaan ingin mengekspor minyak. Jadi kalau dia ngekspor, dia akan mikir lagi, oh ya udah deh kita dagang di dalam negeri aja, karena ekspor itu sekarang keuntungannya lebih sedikit. Misal kayak gitu Pak. Jadi ketika kebijakan pajaknya sudah dinaikkan, misalnya tadinya pajak dari 2.500, mungkin dia pajak menjadi 4.000, jadi perusahaan-perusahaan besar akan berpikir lagi kalau mengekspor dengan kondisi seperti ini di Indonesia. Jadi dia lebih mementingkan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Itu kalau misalnya memang si pemerintah Indonesia itu beneran care atas kondisi kebutuhan atau situasi yang dibuat minyak goreng itu jadi mahal. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Ya, bagus Bu, pendapatnya cukup lengkap ya dari sisi rumah tangga sama dari sisi pemerintah begitu ya. Ya, itu artinya Bapak Ibu sudah bisa menggambarkan kondisi sekarang tanpa bertanya masyarakat kan kadang-kadang memunculkan opini tanpa data begitu ya. Nah, mungkin mulai sekarang kita bisa membiasakan untuk mencari tahu sebetulnya apa sih yang dihadapi pemerintah dan kenapa ini bertahun-tahun nggak terpecahkan. Jadi kasus yang dihadapi oleh minyak goreng ini kemungkinan akan berlanjut ya, bukan cuma minyak goreng tapi juga produk yang lain, termasuk di sini tepung ya, kemudian yang lainnya ya, yang punya potensi untuk dimainkan dalam tanda kutip dengan alasan yang sama. Salah satunya adalah dilakukan penimbunan oleh pengusaha atau rumah tangga. Rumah tangga mungkin ada tapi tidak sesignifikan kalau pengusaha ya. Kalau yang kedua adanya oknum yang melakukan ekspor. Nah ini yang kadang-kadang hal yang di kita itu suka kecolongan ya dalam tanda kutip bahwa kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi tapi ekspor sudah terlanjur dibuka atau sudah terlanjur ada perjanjian ekspor. Mungkin pada saat pertama kali pengusaha itu melakukan ekspor tanpa izin begitu ya, bukan tanpa izin, sebenarnya ada izin tapi pemerintah tidak melakukan tindakan karena mungkin tidak kuasa begitu ya, itu sudah melakukan deal jangka panjang sehingga ketika pada saat dia lakukan stok di dalam negerinya cukup, tidak jadi masalah, tapi pada saat stoknya tidak cukup, itu yang menjadi pertanyaan atau menjadi komplain masyarakat kepada pemerintah ya. Menjadi joke begitu ya, menjadi joke kenapa itu bisa terjadi. Enggak, mungkin ada lagi yang berpendapat punya persepsi yang berbeda atau punya pengalaman yang berbeda mengenai minyak goreng ini, silakan. Tadi kalau saya sih cuma menanggapi yang Mbak Putri, Pak, mungkin ya. Air fryer mungkin jadi solusi. Tapi justru ada lagi yang dikorbankan dari kita menghemat listrik, Pak. Karena air fryer itu kan hampir 50 watt. Nah, itu juga yang jadi beban rumah tangga berikutnya. Ketika kita pakai air fryer, ya harus dipikirkan juga biaya lainnya. Otomatis listriknya, bahkan air fryer sendiri ada yang sampai 1000 watt. Saya tadi sempat searching itu paling rendah kayaknya ada 650 watt. Nah, itu yang jadi faktor di Indonesia juga mungkin dialihkan ke air fryer mungkin bisa.
Tapi ya balik lagi, konsumsi rumah tangganya juga jadi bertambah. Listriknya pasti yang biasa jadi 500 mungkin, jadi bisa jadi 700 dan malah lebih dari ketika pakai minyak goreng. Gitu. Oh, berarti enggak. Oh ya, secara listrik, tapi saya tidak merasakan dampak signifikan pembayaran listrik, kecuali misal saya biasa bayar 400.000 terus berubah jadi 600.000, itu akan, oh ini berarti gara-gara air fryer. Oh enggak, tapi sampai sepanjang ini saya berhasil, minyak goreng saya cuma 1 liter sebulan dan listrik rumah saya pun tetap 400.000, Mas Aang. Ya, mungkin harus ini juga harus lihat apa namanya, daya listrik kan beda tarif nih. 1.300 itu daya tarif per kilowattnya beda. Terus 400 watt juga beda. Itu sih yang kalau yang kayak 450 watt ke bawah kan itu disubsidi sama pemerintah tuh. Mungkin kalau kita pakai listrik yang itu, ya tarifnya akan lebih murah memang. Oh iya. 1.300 pun murah gitu. Tapi kalau udah yang 2.200 ke atas ya pasti mahal jatuhnya jadinya. Iya, tapi maksudnya untuk yang tidak berjualan menurut saya itu efektif. Tapi kalau yang berjualan mungkin itu tidak efektif. Makanya saya bilang saya berubah gitu. Tapi mungkin yang untuk berjualan itu tidak efektif. Lihat-lihat aja supermarket nih. Ya. Ada di depan, lo fotoin. Oke, Kalau ya siapa ini? Pak Ali? oh iya saya. Pak Ali baru acara ya Pak? Kenapa Pak? Baru ada hajatan? Oh iya minggu lalu Pak. Oh selamat ya Pak. Ya makasih Pak. Kenapa nggak ngundang-undang Pak? Iya mepet. Mangga silakan Pak Ali. Iya kalau menurut saya mengenai kelangkaan minyak sebenarnya nggak langka, cuma sengaja diciptakan langka oleh pemerintah menurut saya ya. Karena apa? Untuk mengubah habit masyarakat. Dulu tahun 2016 saya pernah baca stok minyak itu sampai 2030 sebenarnya dikhawatirkan. Stok minyak dunia itu sampai 2030 sebenarnya dikhawatirkan ya. Contoh misalnya 1 juta ton sampai 5 tahun ke depan. Kalau setahun ini mungkin nggak langka, bisa aja nih kayak dikasih semua, cuma 10 tahun ke depan bagaimana nanti ke depannya? Pemerintah juga harus memikirkan itu kan. Kalau nggak dibiasakan shifting habit dari minyak ke rebus yang mungkin Megawati kemarin sempat omongin, 10 tahun ke depan tuh akan kaget generasi selanjutnya mungkin. Karena stok minyak yang dikhawatirkan dari zaman dulu. Kemudian bisa juga dari faktor politik. Saya nggak ngerti kayak misalnya selangkah saya ke Jawa Barat kemarin, saya ke Puncak, saya ke Jakarta, minyak tuh sebenarnya ada-ada aja semua. Kenapa media sampai segitunya ya? Saya juga bingung sebenarnya. Apakah sebenarnya situasi itu diciptakan untuk menyerang pemerintah yang sekarang karena menuju 2024 sih? Atau ya seperti itu mungkin yang saya lihat ya. Sebenarnya nggak langkah-langkah banget, ada aja. Cuma emang harganya dinaikkan mungkin kalau menurut saya sengaja untuk membiasakan masyarakat jangan pakai minyak goreng deh. Terus-terusan. Karena bisa resiko nih 10 tahun ke depan. Masa depan akan resiko kalau kita terbiasa mengandalkan minyak goreng. Karena apa? Dari dulu juga udah pengen shifting sebenarnya. Cuma pemerintah siapa yang berani sebenarnya untuk memulai? Nah, kayak misalnya kayak ibu kota baru dari zaman Soekarno aja udah pengen pindah kan ibu kota nggak di Jawa karena merasa perlu. Cuma pertanyaannya, pemerintah siapa yang berani untuk memulainya? Ide-ide kayak stop minyak, kurangin penggunaan minyak, kurangin bensin, itu sebenarnya ide-ide udah lama. Cuma pemerintah siapa yang berani untuk melawan masyarakat? Kalau menurut saya kayak gitu. Nah mungkin Jokowi sih ya, kayak sekarang yang berani untuk melawannya kayak bodo amat gitu, tambeng aja masyarakat mau ngomong apa kayak bodo amat. Mau ibu kota pindah, biaya triliunan, ribuan juga bodo amat. Karena ide-ide dari zaman dulu udah ada yang kayak gitu-gitu sebenarnya kalau menurut saya. Gitu. Jadi kenapa minyak langka? Ya mungkin menurut saya sengaja diciptakan langka menurut saya. Terlepas dari ini ya, terlepas dari mafia-mafia yang nimbun untuk mengambil untung kayak masker waktu itu menurut saya gitu.
Oke ya, menarik ya jawaban Pak Ali ini. Mungkin ada skenario politik gitu ya, atau ada keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan di mana sebelum-sebelumnya tidak populer dilakukan begitu ya. Nah, mungkin presiden yang sekarang merasa tidak ada beban apapun begitu ya, tidak ada beban politik apapun karena sudah 2 periode dan bisa melakukan sesuatu yang dianggap harusnya sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, begitu ya? Gitu Betul, ya, Pak? betul. Nggak ada beban politik, udah selesai masanya habis ini. Ya, sudah 2 kali ya. Ya. Sama kayak SBY sebelumnya. Pak. Ya. Oke, makasih Pak, jawabannya bagus sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa menjawab? Dari jawaban Pak Ali ini, saya teringat ada istilah disrupsi ya, disrupsi terhadap segala hal, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sesuatu yang harusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu, kemudian sekarang belum dilakukan karena tidak populer oleh pemerintah dilakukan, maka kadang-kadang sesuatu itu berubah memang karena keterpaksaan, mau nggak mau harus dilakukan, kalau nggak dia akan hilang, begitu ya. Betul. Misalnya pandemi ini memaksa kita mau nggak mau menggunakan teknologi untuk misalnya kuliah gitu ya, menggunakan Zoom. Sekitar 2 tahun yang lalu kita tidak sama sekali tahu Zoom itu apa dan tidak mau kalau tidak ada pandemi gitu ya. Kalau pandemi itu nggak ada, kayaknya kita nggak akan menggunakan Zoom karena memang lebih enak kalau ketemu langsung dan berinteraksi langsung gitu ya. Betul. Nah, hal-hal yang itu yang kadang-kadang mungkin secara natural, secara alamiah dilakukan oleh alam begitu ya untuk membuat masyarakat berubah. Selain kalau misalnya yang ini manusianya yang melakukan perubahan dengan cara memaksa begitu ya, dengan cara dihilangkan harganya sehingga naik. Atau harga minyak yang dulu ketika dinaikkan itu tidak populer, kemudian sekarang harga minyak naik diam-diam gitu ya. Jadi masyarakat nggak tahu bahwa harga minyak BBM naik, kadang-kadang tiba-tiba pagi-pagi udah naik. Atau harga jalan tol ya, harga jalan tol tiba-tiba naik pas kita udah bayar, loh kok ada yang beda. Nah itu juga suatu yang menarik untuk dibahas. Jadi disrupsi atau adanya perubahan yang perubahan yang sangat prinsip begitu ya, kadang-kadang terjadi dan termasuk di bidang bisnis begitu ya, termasuk di bidang ekonomi. Kalau ekonomi makro begini, kalau di bisnis disrupsi terlihat sekali, misalnya hilangnya Nokia begitu ya. Kalau di bisnis ada Nokia yang dari bertahun-tahun sangat kuat merajai pasar, tiba-tiba hilang karena munculnya apa sih penyebab Nokia itu hilangnya? Suatu yang katanya manajernya sendiri merasa bahwa saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Nokia, kenapa tiba-tiba masyarakat tidak membeli Nokia begitu. Nah, Nokia yang merajai pasar itu katanya sudah melakukan apa yang disampaikan oleh ahli ekonomi atau ahli bisnis. Dia sudah melakukan apapun, termasuk misalnya inovasi yang sangat cepat, kemudian membuat segmentasi pasarnya menjadi lebih lebar, kemudian membuat tema-tema yang berbeda mengenai HP yang dibikinnya, tapi akhirnya Nokia menjadi tidak laku atau kalah bersaing dengan produk lain. Nah, itu yang disebut dengan disrupsi ya, disrupsi. Nah, dikaitkan dengan ini mungkin nanti bisa kita bahas tentang disrupsi dikaitkan dengan ekonomi, khususnya bagi manajer, yang dimana manajer juga harus mengetahui hal itu ya. Kalau dari sisi keuangan, dari sisi ekonomi makro, kita mungkin tidak bisa tidak bisa menahannya ya dari ekonomi makro. Ekonomi makro terjadi,
karena adanya respon yang berbeda antara pemerintah. Misalnya ada satu pemerintah yang merespon kondisi ekonomi itu dengan A, ada juga yang dengan B dengan niat yang berbeda-beda. Tadi kata Pak Ali, ada muatan politik yang memayunginya sehingga tindakan dari ekonomi makro itu bisa bisa berbeda dari setiap rejim begitu. Setiap rejim A, B, C berbeda. Tapi dari sisi konteks bisnis ini juga adanya disrupsi ya. Disrupsi yang menyebabkan perilaku masyarakat dipaksa berubah ya. Kemudian ada disrupsi. Nah, contohnya untuk kasus minyak ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Aang, Ibu Putri, Ibu Ida, sama Pak Ali itu menyatakan bahwa adanya perilaku yang dipaksa berubah karena adanya kelangkaan. Bahkan tadi menurut Ibu Putri menyebutkan bahwa penggunaan air fryer ya, air fryer kan artinya itu mengubah mindset masyarakat yang tadinya secara konvensional pasrah terhadap minyak goreng, akhirnya melakukan inovasi sehingga dia tidak tergantung kepada minyak goreng. Itu adalah salah satu contoh disrupsi di perilaku masyarakat, dan itu yang ditangkap oleh bisnis ya. Contoh yang paling jelas adalah lakunya mobil Tesla atau mobil listrik, karena diasumsikan bahwa sumber daya menjadi sangat sangat langka begitu ya, sehingga sumber daya yang langka ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sehingga nanti barangnya menjadi lebih laku dibandingkan dengan barang yang konvensional gitu ya. Nah, kalau terkait sama disrupsi mungkin kita bisa bisa merespon ya apa yang dilakukan oleh pelaku bisnis ini. Ini ada ada contoh yang disampaikan oleh Pak Indrawan Koko ya, yang menyatakan bahwa disrupsi itu betul-betul terjadi. Dilihat dari persaingan Apple dan Intel gitu ya. Mungkin pernah saya tayangkan atau belum, saya lupa nih. Tapi dari sini mungkin nanti bisa kita jadikan bahan diskusi mengenai ini ya, disrupsi di bidang bisnis. Kalau dikaitkan sama dikaitkan sama minyak goreng, mungkin nanti bisa diambil benang merahnya juga ya disrupsi. Ini mungkin terlihat Bapak Ibu ini. Apple dan Intel kedengaran suaranya telah membuktikan teori disrupsi yang dikeluarkan oleh Clayton Christensen 25 tahun yang lalu. Dan ini merupakan peringatan bagi Anda, para inovator korporat yang punya tanggung jawab untuk memastikan perusahaan Anda dapat terus bertumbuh dalam situasi apapun. Itu ya, menarik ya tentang disrupsi. Kalau kita lihat bahwa sekarang tuh bisnis semakin tidak bisa ditahan ya, artinya tidak ada teori baku termasuk ekonomi ya, ekonomi yang kita pelajari bertahun-tahun tuh tiba-tiba bisa hilang dan tidak bisa dijelaskan lagi gitu ya. Nah, sama dengan yang kita bahas barusan ini bahwa bahwa metode yang kita gunakan, yang ekonomi makro gunakan itu juga bisa tidak berlaku untuk negara-negara seperti negara Indonesia yang punya misalnya kekuatan politik yang lebih besar, kemudian yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan, bahwa misalnya kita membahas mengenai ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini tetap saja nanti bahwa incarannya adalah masyarakat
peningkatan mutu masyarakat atau value masyarakat. Value masyarakat yang menaik ya. Nah, peningkatan value masyarakat yang meningkat ini juga bisa tidak lepas dikendalikan atau dipengaruhi oleh bisnis misalnya. Bisnis, ini salah satu faktor saja ya, selain yang lain misalnya politik, saya tulis saja ya, misalnya selain bisnis juga politik, misalnya sosial, baik. Politik, misalnya. Nah, bisnis politik hankam mempengaruhi ekonomi makro yang meningkatkan value masyarakat. Nah, ketika misalnya ekonomi makronya ketika ekonomi makronya sudah dihitung oleh ahli, kemudian sudah diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan, ternyata di sini ada disrupsi dari sisi bisnis misalnya, bukan cuma bisnis tapi sosial, politik dan sebagainya. Ini juga terjadi disrupsi yang kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang juga merugikan ya, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dan bagi stakeholder lainnya gitu ya, yang terkait sama ini terkait dengan peningkatan value masyarakat. Nah, kalau misalnya di disrupsi bisnis kita digambarkan tadi misalnya Intel yang mengalahkan Apple yang mengalahkan Intel yang sudah bertahun-tahun memiliki kekuatan yang kokoh di bisnis tersebut, tiba-tiba bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun bisa hilang. Nah, kemudian dari sisi disrupsi dari sisi hankam juga misalnya yang terjadi sekarang di mana adanya ekspansi Rusia ke Ukraina juga mempengaruhi value masyarakat di ekonomi makronya. Dari sisi politik juga sama, tadi digambarkan misalnya Pak Presiden Jokowi yang berani mengambil keputusan karena tidak adanya beban politik, dan dari aspek sosial juga sangat jelas bahwa masyarakat yang memiliki ciri yang berbeda sekarang dibanding sekitar 2-3 tahun atau 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi semuanya terdisrupsi dan mengalami perubahan yang radikal yang tidak bisa kita prediksikan ke sebelumnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan ya. Nah, pada tahun-tahun ini kelihatannya ekonomi dan value masyarakat itu berubah banyak karena kesehatan. Sisi positifnya, masyarakat menjadi semakin aware terhadap kesehatan, pakai masker, cuci tangan lebih rajin, kemudian di rumah saja daripada ngumpul di luar apabila tidak merasa perlu. Nah, kesehatan menjadi alasan utama kenapa value-nya menjadi berubah begitu ya oleh masyarakat. Nah, secara umum itu yang bisa kita gambarkan mengenai ekonomi dari sudut pandang mikro khususnya atau manajer yang kita lihat sekarang itu semuanya baik dari sisi poin-poin kesehatan, bisnis, sosial, politik, dan hankam, ini semuanya mengalami perubahan karena disrupsi. Dan tidak ada yang abadi lah begitu ya, semuanya akan terkena begitu ya, suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, kita harus menghadapinya. Jadi siapa yang bisa bertahan,
Jadi ternyata makhluk yang paling kuat bertahan di dunia itu bukan dinosaurus tapi kecoa ya katanya. Kenapa dia sangat kuat? Kenapa dia sangat bisa bertahan? Karena dia adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi. Nah, jadi ini yang diharapkan oleh adanya perubahan-perubahan ini, solusinya adalah melakukan adaptasi terhadap kondisi yang dihadapi pada saat ini. Nah, kemampuan adaptasi dari kita diperlukan agar tidak terbawa oleh arus atau oleh ritme yang dilakukan oleh ekonomi makro atau oleh kekuatan yang lebih besar. Jadi adaptasi, kemampuan untuk melakukan adaptasi yang sangat diperlukan. Nah, mungkin begitu ya Bapak Ibu semua, bahwa secara umum kesimpulannya bahwa ekonomi makro ini walaupun direspon berbeda, bisnis ini ada disrupsi, yang paling penting adalah sikap atau kemampuan adaptasi yang tinggi ya, oleh semua pihak, baik oleh masyarakat, individu, dan oleh pemerintah, bahkan oleh pemerintah. Gitu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu, maka silakan. Cukup ya Bapak Ibu? Saya pikir cukup, mudah-mudahan bisa memberikan masukan atau inspirasi ya, kalau misalnya ada kegiatan yang terkait sama ekonomi Bapak Ibu lakukan, mungkin bisa diambil manfaatnya dari apa yang disampaikan. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.